Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, welcome to our class. Okay, how are you this morning? I hope all of you in a good condition and then we can learn together. Okay, today we learn about recount text. Nah, what is the purposes of the lesson? Nah, jadi tujuan pembelajaran yang kita itu apa sih untuk recount text ini? Yang pertama itu ada mengidentifikasi structure pada recount text. Yang kedua, mengidentifikasi language feature pada recount text. Dan yang ketiga, menentukan fungsi atau tujuan dari recount text itu sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, menentukan gambaran umum dari konteks dengan baik dan benar. Nah, jadi kita harus tahu what is the recount text. Jadi recount text itu sendiri apa sih? Recount text adalah text which tells about something happened in the past. Jadi teks recount itu adalah teks yang menceritakan kembali tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau. Bisa jadi sesuatu tersebut adalah good condition or bad condition, atau good experience or bad experience. Oke, mari kita lihat contohnya. Apa itu good experiences dan apa itu bad experience? Nah, untuk good experiences, contohnya for the example, the first one is holiday. Jadi, holiday atau liburan itu termasuk ke dalam pengalaman yang bagus atau menceritakan pengalaman yang menyenangkan. Yang kedua, gambar yang kedua ada di sana ada camping. Jadi camping itu termasuk kepada good experience. Dan yang terakhir or the last itu adalah quality time with your family. Waktu yang kita gunakan, yang kita habiskan untuk keluarga. Nah, selanjutnya example for bad experiences. Nah, di sini kenapa di experience? Nah, kenapa ada S-nya? Karena kejadiannya itu lebih dari satu, makanya di sini kita gunakan S. Nah, di sini bad experiences-nya apa? Yang pertama itu go sick because coronavirus disease. Nah, yang kedua itu ada got an accident, dan yang ketiga sama accident juga, dan yang terakhir juga accident. Oke. Nah, selanjutnya let me know about type. Jadi recount text itu ada beberapa tipe, bukan hanya satu tipe saja. Apa-apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada namanya personal recount. Jadi personal recount itu gimana? Personal recount itu adalah menceritakan tentang pengalaman pribadi si penulis. Example, holiday in Camingtoran, Solo. Liburan di Camingtoran, Solo Selatan. Yang kedua, itu ada namanya factual recount. Factual recount ini menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. Misalnya, seperti contoh yang telah diberikan tadi, an accident, sebuah kecelakaan. Jadi kita menceritakan kembali bagaimana kecelakaan itu terjadi. Itu ada namanya biographical recount. Biographical recount, dari katanya saja kita sudah bisa mengenal ya. Kalau awal katanya atau kata dasarnya itu diambil dari biografi atau biografi. Biographical recount itu adalah menceritakan kisah hidup seseorang. Contoh, biografi Ki Hajar Dewantara. Jadi, di dalam teks tersebut hanya dibahas tuntas tentang kisah hidup si Ki Hajar Dewantara. Dan selanjutnya adalah imaginative recount. Imaginative recount ini apa lagi? Jadi, imaginative recount ini menyajikan cerita imajinatif berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Contohnya, tells your real dreams.
Jadi umpamanya semalam kalian bermimpi, lalu keesokan harinya kalian menceritakan lagi mimpi kalian terhadap teman kalian. Itu adalah contoh dari tell your real dreams atau imaginative recount. Dan selanjutnya, tentu kita belajar recount text ini kita punya tujuan. Apa sih tujuan dari mempelajari recount text ini? Atau di bahasa Inggrisnya kita kenal dengan nama-namanya purpose. What is the purpose of the text? Jadi purpose-nya ini ada 3, intinya cuma 1, retell, menceritakan kembali. Jadi bisa juga yang pertama itu kita lihat to share unique or unusual experience, untuk membagikan kejadian, pengalaman yang unik. Yang kedua itu adalah to retell something unforgettable. Jadi untuk menceritakan kembali sesuatu yang tidak bisa dilupakan atau sulit untuk kita lupakan. Biasanya ini berisi pengalaman yang sangat menyenangkan, bisa jadi, atau pengalaman yang benar-benar berkesan karena terlalu disakiti. Dan yang terakhir adalah to give information about an accident, untuk memberikan informasi tentang sebuah kecelakaan. Nah, apa? Kita akan mengenal yang namanya generic structure. Jadi generic structure ini atau dalam bahasa kita dikenal dengan namanya struktur teks. Yang pertama apa strukturnya yang harus ada di dalam sebuah recount text? Yang pertama ada namanya orientation. Orientation itu berisi tentang pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Dan yang kedua ada namanya events. Event ini apa lagi? Berisi apa? Events ini berisi tentang rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita. Jadi misalnya kalau ceritanya menceritakan tentang holiday, jadi eventsnya itu terletak hari pertama dia holiday dia ngapain, siang harinya dia ngapain, sorenya ngapain, malam ngapain, itu akan diurut secara runtut di dalam teks yang kita kenal dengan namanya events. Dan yang terakhir ada reorientation. Reorientation ini biasanya berisi kesan dari peristiwa yang telah dia alami. Contoh, they were very happy. Mereka sangat bahagia. Yang kita butuhkan dalam sebuah recount text itu adalah language feature, ciri kebahasaan. Ciri-cirinya ada apa saja? Yang pertama, dia menggunakan past tense. Seperti yang kita ketahui, past tense ini tenses yang kita gunakan atau bentuk waktu yang menceritakan kalau sesuatu itu telah terjadi di masa lalu, telah lampau. Contohnya, yang pertama, I went to Jeju Island last year. Letaknya past tense-nya di mana? Kenapa ini termasuk kalimat past tense? Karena di sini dia menggunakan when. When ini merupakan kata kerja bentuk kedua. Jadi kata kerja bentuk kedua digunakan di past tense. Nah, yang kedua, Saripudin and his friend had lunch together. Had, di sini ada had yang menandakan dia past. Dan yang ketiga itu they were very happy. Were. Kalau presentnya itu adalah are. Bentuk pastnya itu menjadi were. Yang kedua, ciri kebahasannya itu ada adverb of time. Keterangan waktu. Last month. Yaitu menerangkan bahwa suatu kejadian itu telah berlalu. Dan kita dapat artikan last month itu artinya adalah bulan lalu. Jadi telah berlalu. Yang ketiga itu ada namanya action verb. Action. Kalau kita mendengar yang namanya kata action, itu berarti sebuah tindakan. Verb artinya kata kerja. Kata kerja yang melakukan sebuah tindakan. Nah, apa saja itu? Play, bermain. Work, bekerja. Nah, yang keempat yang kita butuhkan ciri kebahasaan dari language feature. Si recount text itu ada namanya conjunction atau kata hubung. Kata hubung yang sering digunakan ini misalnya banyak kita temukan di events. Karena dia itu menghubungkan kejadian yang pertama, kedua, ketiga, dan terakhir.
Nah, apa-apa saja dia kalimatnya? Yang pertama adalah kita gunakan conjunctionnya after date, yang kedua then, dan yang terakhir adalah next. Nah, ini contohnya lagi, kita masuk ke contoh. Holiday in Jeju Island, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa di sini di kalimat recounts ini punya beberapa rules. Yang pertama harus ada yang namanya generic structure atau struktur teks. Di sini kebetulan sudah kita bedakan mana yang orientation, mana yang event, mana yang reorientation. Nah, untuk kalimat yang pertama, last month, Saripudin and his friends spent their holiday in Jeju Island. Saripudin and his friends had lunch together. Then Saripudin and Jono played toy ship on the lake. After that, Jono and Juki painted a picture. Junaidi and Jalu played canoe. They were very happy. Jadi tadi kita sudah bahas kalau orientation itu adalah pengenalan. Pengenalan, di sini sudah ada namanya kejadiannya itu kapan, ditandakan dengan last month. Last month ada ini Saripudin and his friends, siapa yang pergi liburan itu dijelaskan di sini. Saripudin dengan teman-temannya. Dan kemana dia ingin berlibur, di orientation juga dijelaskan, Jeju Island. Nah, untuk ini Saripudin and his friend lunch together. Then, nah ini yang namanya conjunction yang kita bahas tadi. Ini conjunction, after that conjunction, and last month tadi adalah adverb of time. Jadi di sini ada runtutan kegiatan mereka apa-apa saja. Saripudin melakukan apa, si Jono melakukan apa, si Juki ngapain, si Junaidi, si Jalu juga ngapain. Nah, itulah yang kita kenal dengan yang namanya events. Dan yang terakhir, conclusionnya. Jadi apa reorientationnya atau apa yang mereka rasakan pada saat mereka liburan tersebut. Jadi di sini dibuat kesimpulan, they were very happy. Nah, sampai di sini sudah paham? Kita coba untuk membahas soal yang biasanya sering muncul pada ujian. Pertama, jenis soalnya seperti ini. The first question is, what is the purpose of the text? Nah, yang kedua, the second question is, what is the title of the text? And the third question, who is Jono and Juki? And the fourth question, what is the second paragraph about? And the last, for number 5, what did they feel after having a holiday in Jeju Island? Nah, silakan dijawab. Sudah? Nah, sekarang kita coba untuk menjawab bersama-sama. Yang pertama, pertanyaan tadi adalah, what is the purpose of the text? Jadi, purpose-nya tadi sudah kita bahas. Purpose itu apa? Purpose itu adalah tujuan. Apa tujuan dari teks tersebut? Jadi tujuannya di sini adalah to retell and experience a holiday in Jeju Island, untuk menceritakan kembali pengalaman mereka liburan di Pulau Jeju. Dan yang kedua, the second question, what is the title of the text? Apa judul dari teks tersebut? Jadi judulnya adalah Holiday in Jeju Island, liburan di Pulau Jeju. Dan nomor 3, the question number third, the third question, who is Jono and Juki? Who. Kalau ditanyanya who, jawabnya sudah pasti orang. Siapa si Jono dan Juki? Ini sebenarnya salah ya. Sebenarnya dia ini lebih dari satu. Pertanyaannya kita ganti dengan are seharusnya di sini.
Nah, yang namanya manusia juga melakukan kesalahan. Who are Jono and Yuki? Nah, jadi siapa si Jono dan Yuki ini? Mereka adalah Saripudin's friends. Teman-temannya si Saripudin. Number 4. What is the second paragraph about? Paragraf kedua itu bercerita tentang apa? Jadi yang tadi kita lihat paragraf kedua yang diberi tanda tulisannya berwarna biru itu menceritakan tentang aktivitas mereka selama liburan dan juga kita sebut dengan events. Dan nomor 5, what did they feel after having a holiday in Jeju Island? They were very happy. Apa yang mereka rasakan setelah mereka berliburan di Jeju Island tersebut, di Pulau Jeju tersebut? Apa kesimpulannya? Apakah mereka sedih? Apakah mereka kecewa? Apakah mereka bahagia? Jadi jawabannya adalah they were very happy. Mereka sangat bahagia. Nah, itulah pembahasan untuk recount text pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian. Thanks for your attention. And if I have a mistake, please forgive me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.